Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih karena pagi ini kita akan ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan belajar sesuatu yang saya percaya setiap hari, seperti mana yang turun setiap pagi. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada hal yang baru, mana yang baru setiap hari, mana itu tidak bisa disimpan. Mana itu akan selalu datang tiap hari. Dan hari ini saya berdoa Bapak Ibu akan menikmati firman Allah yang segar, karena kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengar apa yang Tuhan mau. Nah, kita akan belajar hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Ibu Gembala. Saya bisa bertumbuh di tempat ini, saya bisa melayani Tuhan di tempat ini. Nah, mari kita akan belajar sama-sama. Kita akan mempelajari bagaimana menjadi umat Tuhan yang tangguh. Umat Tuhan yang tangguh saya gambarkan di sana itu pemain. Kalau lihat paparan saya di sana ada orang yang main skateboard. Jadi kalau saya lihat waktu saya kecil, saya suka melihat TV kalau ada olahraga seperti ini. Saya lihat dia begitu berani. Enggak ada orang yang main kayak gini nih takut sama ombak. Tapi ini orang yang luar biasa. Dia malah nantang ombak. Ombak yang setinggi dia pun dia akan terjang. Ini orang-orang yang tangguh. Saya tidak dilahirkan menjadi orang yang tangguh dari kecil karena saya ini orang yang gampang nangis. Jadi dari kecil saya bukan orang yang strong gini, enggak. Kalau ada masalah saya akan menangis, itu saya. Sampai dengan SMA saya menangis kalau punya masalah. Apa yang terjadi sampai guru SMA saya sangat ingat saya, bukan karena saya pinter atau yang lainnya, karena saya menangis. Sampai setelah lulus saya legalisir di sekolah saya, di SMA saya, guru saya itu masih ingat saya. Guru yang lain enggak ingat, tapi guru ini ingat saya. Saya dipeluk sama guru ini. Dan dia bilang, "Nduk, kowe sesok nangis apa ora?" Karena apa? Dari SMA saya cuma nangis, ada masalah nangis, itu saya. Saya bukan orang yang tangguh. Tetapi seiring waktu Tuhan memproses hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak ingin kita tetap jadi anak-anak. Tuhan ingin kita itu menjadi orang-orang yang dewasa, menghasilkan buah pertobatan yang semakin matang. Tuhan proses saya supaya saya menjadi tangguh, itu yang Tuhan lakukan. Dan saya percaya setiap kita hari ini juga sama. Tuhan akan membentuk setiap Bapak Ibu, saudara-saudara semua menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Amin. Nah, apakah kita ini tangguh? Mari kita refleksikan hidup kita. Mari kita refleksikan hidup kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang tangguh? Akankah kita membiarkan kesulitan itu membuat kita itu terpuruk? Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah datang, apakah kita itu menjadi orang yang akan down, tidak bisa ngapa-ngapain dan kita cuma menyesal mengasihani diri kita sendiri dan tidak bisa lakukan apa-apa? Itu yang pertama. Yang kedua, atau apakah kita itu bangkit kembali? Ada masalah, enggak masalah. Ada masalah, saya mau bangkit. Ada masalah, kita tetap bisa lakukan sesuatu untuk Tuhan, itu namanya bangkit. Atau yang ketiga, kita itu mampu berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya kita itu mungkin katakanlah cuma mampu mengangkat beban 5 kg. Setelah punya masalah kita akan mampu mengangkat beban 10 kg. Itu yang namanya tangguh. Amin. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, saya katakan tidak akan ada di antara kita yang tidak akan punya kesulitan atau masalah. Sebelum Tuhan menjemput kita, kita akan terus menghadapi masalah demi masalah. Masalah itu akan ada dan kita harus merespon dengan cara yang baik. Nah, sekarang mari kita lihat sebenarnya yang namanya tangguh itu kayak apa toh? Nah, kita akan lihat definisinya. Menurut kamus bahasa Indonesia itu yang namanya orang yang tangguh itu orang yang sukar untuk dikalahkan, kuat,
andal, kemudian bisa juga dikatakan kuat sekali, pendiriannya kuat dan tabah dan tahan, itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Jadi ketika orang tangguh, saya melihat pertandingan misalnya tinju, orang yang tangguh itu sudah dipukuli, sudah jatuh, tapi dia mau bangkit lagi, dia menyerang lagi dan akhirnya dia yang jadi pemenang. Ini yang tangguh itu yang kayak gitu, kuat, tidak gampang menyerah. Nah, dalam bahasa lain, tangguh itu bisa dalam bahasa Inggrisnya resilient, itu tangguh itu bisa diartikan kemampuan untuk bangkit kembali ke diri kita yang normal setelah menghadapi kesulitan, kecelakaan, masalah atau kekalahan. Jadi ketika orang sedih kehilangan sesuatu, kadang-kadang orang akan down. Ketika saya punya teman kehilangan anaknya, butuh waktu 3 tahun untuk kembali jadi dirinya yang normal. Setiap kali dia ada di kelas, dia cuma diem aja, tak tahu dia bisa nangis. Karena apa? Kehilangan yang sangat dalam. Menjadi normal butuh waktu. Itu karena dia baru dalam proses untuk menjadi tangguh. Jadi yang namanya tangguh setelah kesulitan bisa lagi beraktivitas normal. Setelah kita kehilangan orang yang kita kasih, kita mesti bangkit lagi. Saya bersyukur kita punya teladan iman yang luar biasa. Ketika saya lihat Ibu Gembala begitu dulu ditinggal Bapak, itu saya lihat tidak butuh waktu banyak untuk bangkit, pegang alih, berhenti menangis, tetap lakukan misi di NTT. Saya luar biasa, itu orang yang tangguh. Ibu saya ketika kehilangan Bapak saya untuk kembali dalam kondisi normal butuh waktu hampir 3 bulan lebih. Hampir selama 3 bulan itu apa yang terjadi? Kadang-kadang gulanya 500, kadang-kadang bisa cuma 60, kadang-kadang tensinya 200, kadang-kadang cuma 90. Itu yang terjadi. Kondisinya tidak normal. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tangguh. Kalaupun ada persoalan, ada tantangan, Bapak Ibu cepat balik lagi. Cepat menjadi petarung-petarung yang luar biasa. Kemudian tangguh itu kemampuan untuk tetap berdiri, mesti mengalami kesulitan. Ada banyak kesulitan, ada banyak problem, tapi kita tetap menjadi orang yang kuat. Itu yang namanya tangguh. Nah, mari kita akan lihat berikutnya. Tuhan sangat ingin setiap kita itu menjadi orang-orang yang tangguh. Nah, kita akan lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya kira cukup terbaca, bisa kita baca bersama-sama dengan saya. Bisa ya Bapak Ibu semua? Ya, kita akan baca 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi firman Tuhan mengatakan di situ, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan itu kesulitan, masalah, ujian terhadap iman, itu yang namanya pencobaan. Kalau kita itu berkali-kali jatuh, firman Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kita harus menghadapi masalah. Jangan sedih, jangan itu dibuat jadi beban, tapi firman Tuhan katakan, berbahagialah, nikmati itu, karena itu bagian dari prosesnya Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika kita itu mengalami berbagai-bagai pencobaan? Firman Tuhan katakan itu merupakan ujian terhadap iman, dan tujuannya apa? Supaya menghasilkan buah yang matang. Tuhan mau setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan menghasilkan buah. Buahnya itu matang. Hidupmu itu menghasilkan dampak yang besar. Bisa dinikmati oleh Tuhan hidupmu. Orang di sekelilingmu menikmati buah yang kau hasilkan dari hidupmu. Nah, itu bagaimana itu terjadi? Kalau kita menjadi orang yang tangguh. Ada masalah,
satu, kita selesai, ketemu masalah lagi, masalah yang kedua, masalah ketiga. Setiap tahun umur hidup kita akan mengalami masalah demi masalah yang berbeda. Dan lihatlah bagaimana Tuhan menolongmu menjadi orang yang kuat. Amin. Ya, itu yang pertama. Jadi dari Yakobus kita tahu bahwa kehendak Tuhan kalau kita mengalami berbagai percobaan, itu diizinkan supaya iman kita itu semakin teruji dan menghasilkan buah. Kemudian yang kedua, mari kita lihat Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan katakan gini, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bisa jadi ketika kita mengalami yang namanya ujian iman, kita itu gagal. Tetapi tidak masalah kalau gagal. Karena firman Tuhan katakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit. Akan memiliki ketangguhan yang besar. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Saya ingat waktu saya kecil, saya naik sepeda. Saya tidak memiliki motorik yang bagus antara otak kanan dan kiri. Jadi saya itu yang paling baik itu kemampuan otak kiri saya, bukan otak kanan. Jadi untuk melakukan sederhana aja saya itu kadang-kadang kesulitan. Naik sepeda orang lain tidak butuh waktu banyak, tapi saya naik sepeda itu butuh waktu sangat lama. Pertama kali naik sepeda, saya naik sepeda kayak gitu, nabrak pagar. Jatuh, bangun lagi, belajar lagi. Naik lagi sepeda, saya nabrak pohon sukun, saya nabrak apalagi babak bundas saya itu. Kulit saya sudah jelek, kalau luka tidak sembuh-sembuh, tapi saya ini masih pingin belajar. Saya pingin belajar, itu yang membuat kita itu jadi tangguh. Akhirnya saya baru bisa. Berapa kali jatuh untuk saya bisa naik sepeda? Banyak kali jatuh. Tapi akhirnya itu berhasil. Nah, tetaplah tangguh, Tuhan tidak akan membiarkan kita itu kalah. Jadi jangan berpikir kalau kita ada percobaan kita gagal sekali itu enggak apa-apa. Gagal 2 kali juga enggak apa-apa. Gagal 3 kali enggak apa-apa. 7 kali gagal orang benar itu akan jatuh. Saya memaksa murid saya karena saya ada kecenderungan kalau saya amati. Murid sekarang enggak mau berpikir. Karena enggak mau berpikir, saya memaksa mereka untuk berpikir. Untuk soal-soal yang tidak terlalu sulit, saya buat target setiap orang harus bisa. Dia akan saya beri soal 1, silakan ke depan. Oke, semua murid mengerjakan di depan saya. Oke, saya beri soal. Satu-satu, saya cek satu-satu. Kalau belum bisa, ayo ulangi lagi, belajar lagi. Belajar lagi. Satu anak yang pintar cuma butuh 3 menit untuk bisa. Anak yang enggak bisa setengah jam baru selesai untuk soal 1. Kecepatan kita bisa berbeda-beda, tetapi kecepatan murid saya bisa berbeda-beda. Tapi hasilnya mereka cuma mengerjakan soal saya yang mudah, mereka akan sangat bersyukur. Alhamdulillah Bu bisa, cuma 1 soal yang sangat mudah. Senengnya minta ampun karena bisa. Saya berdoa, Bapak Ibu tidak peduli berapa waktu yang dibutuhkan supaya kita itu menjadi pemenang, tapi tetaplah menjadi tangguh. Amin. Ya. Kemudian yang lainnya, kita lihat Amsal 24 ayat 6. Firman Tuhan berkata gini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Firman Tuhan katakan, kalaupun keadaan kita itu sudah tidak berdaya sama sekali, rasanya itu sudah mau menyerah, benar-benar menyerah karena tidak berdaya. Bulu yang terkulai itu kalau saya bayangkan itu sudah tidak punya doyo. Tidak punya doyo itu sudah tidak punya, kalau orang itu sudah rasanya mau mati aja. Mau finish saja, selesai aja. Nah, ternyata firman Tuhan ajar kita, tetaplah tangguh saat habis kekuatanmu. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan bulu yang terkulai itu tergeletak. Dia akan membuat kita itu menjadi tegak. Kalau saya lihat tanaman ketika terkulai, saya akan siram dengan air dan batangnya itu akan kembali segar. Tuhan tahu bagaimana memberikan kesegaran untuk hidup kita. Yang terkulai bisa menjadi kuat untuk bangkit berdiri lagi.
Jadi jangan menyerah, Dia akan menolong kita. Saya tidak tahu seberapa banyak Bapak Ibu yang punya persoalan. Oh, persoalan saya berat, persoalan saya sulit, persoalan saya tidak pernah selesai. Orang lain tidak tahu bagaimana saya harus menangis setiap hari. Tapi percayalah, Tuhanmu itu Dia yang sangat mempedulikan kita. Dia tahu bagaimana untuk membuat kita untuk tetap berdiri dan tidak menjadi orang yang kalah. Amin. Ya, mengapa kita itu harus menjadi orang yang tangguh? Mengapa kita harus membangun diri kita menjadi orang yang tangguh? Kita harus menjadi orang yang tangguh karena sebenarnya orang yang tangguhlah yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Orang kalah itu tidak akan mungkin menjadi pemenang, tapi orang yang tangguh itu yang akan menjadi pemenang dalam kehidupan. Mari kita lihat kehidupan Yusuf. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, Yusuf ini orang yang sederhana. Saya katakan pada dasarnya Yusuf adalah anak yang manja karena anak kesayangan. Dia sukanya pamer. Nah, suatu hari dia pamer, oh ini loh saya punya mimpi. Benar itu mimpinya dari Tuhan, tapi saudara-saudaranya sudah sangat jengkel dengan Yusuf ini. Dia punya dua mimpi, yang satu dia milih berkas-berkasnya, dia lihat berkasnya dia itu semua yang lain nunduk sama berkasnya Yusuf. Kemudian dia cerita lagi sama saudaranya, oh aku mimpi loh. Ya, mimpinya yang kedua itu ini, oh semua bulan, bintang, semuanya nyembah sama dia. Orang-orang yang lainnya, bapaknya mungkin gak terlalu banyak ngomong, tapi saudara-saudaranya semakin sakit hati. Karena saking marahnya, akhirnya Yusuf ini, kalau bahasa sekarang itu dibully habis-habisan sama saudara-saudaranya. Bahkan juga saya katakan lebih dari dibully. Jadi Yusuf ini akhirnya ketika dia ngirim makanan, dia pakai baju barunya, dia pamer baju barunya. Orang yang lain mengembalakan, Yusuf ke sana bawa makanan pakai baju, ditelanjangi, buang ke sumur dan dijual. Saya percaya ini hal yang sangat menyakitkan. Saya belum pernah dijual sama orang tua saya, saudara-saudara saya, tapi saya bayangkan ini loh punya adik yang sangat disayangi orang tuanya kok dijual sama kakak-kakaknya, saking kakak-kakaknya jengkel sama dia. Kemudian apa yang terjadi? Dia menjadi budak di rumah Potifar, dan dia pun di sana ngalami lagi yang namanya permasalahan. Difitnah, kemudian dimasukkan di penjara menjadi narapidana. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf ini enggak cuma, kalau saya bilang kan cuma ceritanya cuma 1 menit karena saya enggak pandai cerita 1 menit. Tetapi coba bayangkan, Yusuf ini ngalami dalam durasi waktu yang lama. Panjang waktunya. Dari dia muda sampai dia menjadi raja muda itu butuh waktu yang lama. Dia ngalami tekanan yang sangat luar biasa. Dia ngalami masalah yang sangat sulit. Tetapi ingatlah, ketika kita itu diizinkan mengalami tekanan, mengalami masalah, persoalan, apa yang terjadi? Yusuf ini dimanapun dia disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu loh yang sangat berharga. Kalaupun kita punya masalah, persoalan, kalau disertai Tuhan tidak ada masalah. Kayak Yusuf ini. Saya tidak melihat ceritanya Yusuf menangis atau berkeluh kesah tentang hidupnya. Tidak ada di Alkitab diceritakan. Tapi Yusuf orang yang membangun karakternya semakin baik. Sampai akhirnya buah itu menjadi matang. Yusuf yang tidak dewasa kekanak-kanakan berubah menjadi dewasa. Dari mana kita tahu Yusuf ini berubah karakternya? Dia bilang, dulu kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuat itu menjadi kebaikan. Ini pemikirannya Yusuf sudah berkembang menjadi dewasa. Dia tahan uji, dia menjadi orang yang tangguh dan menjadi orang yang luar biasa. Ketika kita melihat cerita ini, apa yang jahat bisa dipakai Tuhan untuk rencananya demi kebaikannya.
Kadang-kadang kita berpikir kok rasanya kok gak bener gitu. Tetapi apa yang jelek, yang direka-rekakan orang pun, Tuhan itu mampu mengubahnya menjadi kebaikan. Waktu saya pertama kali saya di Blora, saya dapat SK untuk jadi guru di Blora. Saya menangis bukan karena apa. Karena saya merasa, Tuhan, kenapa Tuhan membuang saya? Kok jauh di Blora? Saya Blora enggak tahu, saya enggak punya saudara, saya enggak punya siapapun di Blora. Enggak punya teman, enggak punya siapa-siapa di Blora. Tapi karena saya ada perjanjian ikatan dinas, jadi saya enggak bisa keluar dari tempat ini selama 5 tahun. 5 tahun itu saya bergumul bagaimana saya merasa menjadi orang yang sangat bingung dengan dirinya sendiri. Karena apa? Saya tidak pernah jauh dari orang tua saya tidak punya siapa-siapa. Tapi hari itu Tuhan melatih saya menjadi orang yang tangguh. Awal-awal saya pulang Klaten itu tiap minggu Bapak Ibu. Dibelani pulang tiap minggu. Kalau saya tidak pulang badan saya panas. Jadi saya kayak anak kecil karena memang nemen. Sudah lulus sarjana masih kayak anak kecil, enggak tangguh. Tapi akhirnya kalau sekarang saya melihat hidup saya setelah 30 tahun saya di Blora, saya cuma tahu hal itu dilakukan Tuhan untuk kebaikan saya. Saya jadi orang yang tangguh sekarang ini. Dulu nangisan, dulu cuma panas, dikit-dikit panas. Saya itu desa cah cilik bloko Bapak Ibu. Kepala sekolah saya kalau tanya, Bu Ati sudah kelasan ngajar di Blora. Jawaban saya apa? Saya enggak jawab tapi saya nangis. Karena apa? Saya belum kerasan. Tapi ketika saya dibawa ada masalah seperti itu, seperti tertekan. Pengen pindah tapi enggak bisa pindah. Pengen punya teman banyak tapi bingung gimana caranya punya teman. Itu diajar Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang ngerti rencana Tuhan. Saya ngerti rencana Tuhan di Blora. Luar biasa Tuhan membentuk saya di Blora. Ini kita menjadi pemenang. Jadi ketika kita dihadapkan Tuhan dari satu masalah berikutnya. Kayak Yusuf ini masalahnya itu genti-genti enggak berhenti. Habis ini, enggak leren-leren. Rasanya belum ambekan sudah ada masalah yang lain. Jangan pernah mengeluh. Belajar untuk mempercayai penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu cukup untuk setiap kita. Penyertaan Tuhan itu yang menyelesaikan setiap persoalan kita. Dan Tuhan ujung-ujungnya mengubah hidup kita menjadi orang tangguh. Kita menjadi pemenang. Apa buktinya? Yusuf akhirnya dia menjadi raja muda. Dia pemenang kehidupannya. Ibaratnya orang tinju, Yusuf ini kalau saya katakan sudah ditinju berkali-kali. Tapi dia bangkit, berkali-kali ditinju lagi, bangkit lagi. Akhirnya dia yang berdiri, aku pemenang. Dia memakai mahkota Raja Muda Mesir. Karena apa? Karena dia tangguh. Amin. Nah, yang kedua, mengapa harus tangguh? Karena saya katakan orang tangguh itu akan yang menikmati pemulihan. Kalau kita tidak tangguh ketika ada proses, kadang-kadang kita tidak nikmati yang namanya pemulihan. Contohnya siapa? Ayub. Ayub itu saleh, takut Tuhan, mengalami kemalangan. Bapak Ibu sudah hafal ceritanya. Semua anaknya mati. Anak satu mati aja butuh waktu kadang-kadang 3 tahun tidak selesai. Ini semua anaknya mati. Kekayaannya habis. Kalau dia punya istri, apa yang dilakukan istrinya? Istrinya itu juga mengolok dia, ngutuki saja Allahmu, tidak menjadi pendukung untuk dia. Dia sendiri kondisinya sakit dari ujung kaki sampai kepala semuanya sakit, sampai garuk-garuk aja pakai beling, saking rasanya nggak enaknya, saking nggak enaknya. Ini Ayub, penderitaannya begitu banyak, teman-temannya datang bukan untuk bersimpati, tetapi teman-temannya untuk menginterogasi. Kamu salahnya apa? Diselidiki. Jangan-jangan kamu itu berdosa sama Tuhan sehingga kamu kayak gini. Itu yang terjadi. Jadi Ayub ini orang yang ditinggalkan. Ditinggalkan sama keluarganya, macam-macam. Anaknya hilang, istrinya tidak mendukung, temannya.
Kadang-kadang kita punya situasi yang kayak Ayub seperti ini. Tetapi yang kita pelajari, ketika Ayub ini menjadi orang yang tangguh, apa yang terjadi? Ayub ini dari sekedar pengetahuan tentang Allah, Allah menggeser. Dari kejadian yang dia alami, menggeser dari pemahamannya tentang Tuhan. Dia cuma tahu, oh Tuhan itu begitu, Tuhan itu yang kayak gitu. Sekarang dia ngalami sendiri, dia merasakan Tuhan itu kayak apa untuk dia. Jadi kadang-kadang yang namanya kesulitan, masalah diizinkan Tuhan. Karena Tuhan itu sedang membawa kita dalam proses yang lebih besar. Dulu kita cuma sekedar Tuhan itu pembuat mujizat, tapi kita tidak tahu mujizat itu kayak apa. Dulu saya itu berpikir, saya itu kalau orang dilayani mendapat mujizat, saya itu cuma berpikir gini, Tuhan kok aku enggak pernah lihat mujizat. Tapi Bapak Ibu tahukah, ketika saya sakit, saya baru tahu saya itu nerima yang namanya mujizat. Kalau enggak sakit, tahu enggak mujizat? Enggak. Kita cuma tahu Tuhan itu bisa melakukan mujizat, tapi kita enggak ngalami namanya mujizat. Jadi kadang-kadang kesulitan, permasalahan, persoalan yang berat sekalipun diizinkan karena Tuhan membawa kita pada pengertian tentang Dia yang lebih dalam. Kita ngerti Tuhan itu kayak apa. Kemudian kalau kita lihat lagi di akhir hidupnya, sebelum berakhir hidupnya, di akhir ceritanya, Ayub ini segala sesuatu dipulihkan 2 kali. Karena apa? Ayub ini tahan menjadi tangguh ketika dia mengalami ini. Saya tidak tahu keluarga kita seperti apa. Mungkin keluarga kita bermasalah. Tapi kalau kita tidak tangguh, kita tidak akan melihat keajaiban Tuhan itu terjadi untuk keluarga kita. Kalau kita sudah menyerah, oh suamiku hilang ya sudah. Kita tidak berdoa, kita tidak tangguh meminta kepada Tuhan. Kita enggak bisa lihat yang namanya mujizat. Ada yang sakit di keluarga kita. Kita tidak lakukan apa-apa. Kita bukan menjadi orang-orang pejuang yang tangguh. Kita minta mujizat, kita minta anugerah pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa melihat namanya Tuhan penyembuh. Jadi mari kita geser. Hadapi persoalanmu, hadapi tantanganmu, hadapi kesulitanmu dengan cara yang benar. Dengan cara apa? Dengan melihatnya dengan cara yang benar. Ketika kita menjadi orang tangguh, pemulihan demi pemulihan itu akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Keluarga kita akan dipulihkan. Kita akan melihat bagaimana yang lainnya dikerjakan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kalau kita tangguh, kalau kita tidak menyerah. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus tangguh? Karena orang yang tangguh itu yang akan menikmati promosi dari Tuhan. Contohnya seperti apa? Sadrah, Mesah, Abednego. Sadrah, Mesah, Abednego itu orang yang hidupnya itu sudah benar. Ketika orang lain disuruh menyembah patung Nebukadnezar, dia cuma berpikir saya mau setia sama Tuhan. Saya cuma mau mengabdi sama Tuhan aja. Saya tidak mau tunduk kepada yang lain. Dan apa yang dilakukan ada konsekuensi yang begitu berat. Karena iman percaya kita kadang-kadang ada konsekuensi yang begitu berat. Tetapi ketika tangguh kita akan melihat bagaimana promosi itu diadakan Tuhan untuk hidup kita. Sadrah, Mesah, Abednego ini akhirnya dimasukkan ke dalam dapur perapian. Apa yang terjadi ketika ada dalam dapur perapian? Ketika ada dalam dapur perapian ini membuat yang namanya Sadrah, Mesah melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Mereka tidak merasakan kesakitan waktu di dapur perapian, tapi mereka merasakan ada Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Kemudian orang lain pun juga melihat, loh itu loh ada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita itu diizinkan mengalami kesulitan supaya orang lain itu melihat bahwa Tuhan itu menyertai hidup kita loh. Tuhan izinkan karena Tuhan itu mau kita itu menjadi kesaksian untuk Tuhan. Lihat dulu orang yang ditolong Tuhan. Ada Tuhan bersama dia. Oh keluarganya sekarang pulih, sakit sekarang disembuhkan.
itu membawa orang lain mengenal Tuhan. Kemudian di akhir cerita dari Sadrak Mesakh Abednego, kalau nanti dipelajari, itu akhirnya dipromosikan. Jabatannya, dia diberikan jabatan yang lebih tinggi oleh Raja Nebukadnezar. Bukan dihukum, tapi diberi kenaikan jabatan. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita memilih untuk setia, lakukan kebenaran walaupun kadang-kadang sulit. Dan upahnya nanti promosi dari Tuhan. Untuk jabatan, kadang-kadang ada orang yang rela meninggalkan imannya supaya harapannya dipromosikan. Tapi saya tahu ketika kita itu menjadi orang yang tangguh, setia sama Tuhan, Tuhan sendiri tahu bagaimana mempromosikan hidup kita, bagaimana mengangkat hidupmu. Mungkin usaha kita itu biasa-biasa saja, tetapi ketika Tuhan promosikan kita, ketika menjadi orang yang setia, di tengah ke usaha yang sedang kita geluti, kita berjuang menjadi orang yang tangguh, kita berdoa, lakukan yang terbaik, maka Tuhan itu yang mendatangkan promosi. Tahu-tahu usaha kita itu berhasil, tahu-tahu ada banyak pesanan, ada banyak hal yang lain yang dikerjakan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu kalau kita menjadi orang yang tangguh, tidak menyerah. Baru usaha buka dikit, omsetnya kok kecil, ya sudah enggak buka. Ganti lagi, ini juga ini dibuka lagi usaha. Omsetnya kecil lagi, tutup lagi, ganti lagi. Ini bukan orang yang tangguh, tapi usahakan yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana membuat kita itu menjadi orang yang di atas. Kemudian yang lainnya yang kita pelajari. Ketika kita ngerti, kita itu harus menjadi tangguh seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kita itu menjadi tangguh? Bagaimana caranya supaya saya itu menjadi orang yang tangguh? Apa yang harus saya kerjakan? Yang pertama, belajar yang namanya kedaulatan Tuhan. Hidup berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang membuat kita itu menjadi tangguh. Orang tangguh dimulai dari cara berpikirnya. Bu Gembala sudah menjelaskan kepada kita bagaimana merubah mindset kita. Cara berpikir kita ini yang harus dirubah terlebih dahulu. Supaya kita bisa menikmati hal yang baik ketika kita itu menjadi orang yang tangguh. Yang pertama, belajar, percaya kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu boleh aja terjadi, yang buruk terjadi, gak usah ngeluh, gak usah ngapa-ngapain. Firman Tuhan katakan pencobaan berulang kali berbahagia. Karena apa? Karena ujung-ujungnya yang buruk pun bisa diubah Tuhan jadi baik. Amin. Kalaupun kita disalahi orang, kalaupun orang mereka-rekakan yang jahat, Tuhan bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang baik untuk hidup kita. Amin. Jadi mari kita belajar mempercayai kedaulatan Tuhan. Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidupku. Lakukan yang terbaik yang Kau mau dalam hidup saya. Bukan yang saya mau, yang Kau mau. Karena Tuhan itu yang berkuasa. Kalau saya harus sembuh, jadi kadang-kadang kita berpikir waktu sakit, Tuhan, saya minta Tuhan sembuhkan saya. Kalau tidak sembuh, apa yang terjadi? Mari belajar berpikir Tuhan punya kedaulatan. Kadang-kadang nanti ada cerita orang yang tidak disembuhkan pun lihat yang namanya baik, bagaimana Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk kita. Yang kedua, percaya pada kasih Tuhan. Ketika orang mengalami kesulitan masalah, mesti orang akan berpikir, kok Tuhan kok tegelmen sama saya sudah lakukan yang baik kok saya harus mengalami ini. Kadang-kadang orang yang mengalami kesulitan juga akan memikir, aku ini tidak disayang sama Tuhan. Tapi hari ini saya kabar baiknya saya sampaikan kepada Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 kalau nanti dibaca di rumah. Tuhan katakan kasih karunia-Nya. Tuhan mengasihi kita dengan begitu besar. Sehingga kita itu diterima menjadi anak. Saya tanya kalau kita punya anak. Tegel enggak kita itu lihat anak kita itu mengalami sakit sendiri. Apa yang terjadi kalau kita punya anak yang sakit? Orang tua akan berpikir, jangan anakku yang sakit, aku aja yang sakit. Betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau sakit, anak sakit seperti itu. Karena apa? Orang tua sangat mengasihi anaknya.
Demikian pula dengan Bapa kita yang di surga. Kita itu punya Bapa yang sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara itu diterima sebagai anak. Artinya apa? Bapak Ibu itu kesayangannya Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya masalah, kalau Bapak Ibu punya kesulitan, menghadapi tantangan yang besar, Dia itu Tuhan yang menyayangi Bapak Ibu. Dia tahu bagaimana mencintai Bapak Ibu, membuat Bapak Ibu itu tuh bangkit dan berkemenangan. Tidak menjadi orang yang kalah. Amin. Jadi percayai Tuhan mengasihi saya walaupun keadaannya saya sulit. Tuhan terima kasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saya ini harta kesayangannya Tuhan. Tuhan sangat menyayangi saya. Jadi jangan pernah berpikir dibolak-balik ketika iblis itu yang kan membolak-balik pikiran kita. Loh, kamu tidak disayang Tuhan, loh mujizat tidak ada. Itu pikirannya iblis, tapi pikirannya Tuhan. Dia sangat sayang sama kita. Dia tahu bagaimana menolong kita, dia tahu bagaimana melakukan mujizat untuk hidup kita. Saat-saatnya, dia cuma tunggu waktunya aja. Itu yang dilakukan Tuhan. Kemudian yang ketiga, berpikir positif terhadap segala sesuatu. Ketika kita sedang mengalami kesulitan, masalah, tekanan, berpikir positif. Firman Tuhan ngajar kita Filipi 4 ayat 8 itu pikirkan yang baik, yang kudus, yang berkenan, yang sempurna. Artinya jangan mikir yang jelek-jelek, mikir aja yang positif. Ketika ada masalah itu bilang aja terima kasih Tuhan, Tuhan menguji saya. Tidak usah punya prasangka buruk, Tuhan kau tidak adil. Oh Tuhan bagaimana janjimu, kenapa itu tidak digenapi. Belajar untuk berpikir yang positif. Terima kasih Tuhan, ini diizinkan, saya diizinkan punya masalah persoalan karena Tuhan mencintai saya. Terima kasih Tuhan, saya mau diajari tingkat rohani yang lebih tinggi. Berpikir positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain juga sama. Belajar berpikir positif. Ketika kita memiliki aura yang positif seperti ini, kita akan menjadi orang yang tangguh. Ketika sakit kita sudah, aku ini sudah tidak bisa apa-apa. Aku ini sudah gak mungkin pertolongan datang untuk saya. Itu negatif. Kenapa tidak berpikir yang positif? Tuhan di pihakku, Dia menyertai aku, Dia akan tahu menolong aku. Kalau sakit berpikir positif, Tuhan Engkau penyembuhku, hari ini Tuhan sembuhkan saya. Saya tahu Tuhan Engkau cinta saya, Engkau akan sembuhkan saya. Itu yang positif. Belajar yang positif. Jadi yang pertama menjadi tangguh, dimulai dari mana? Dari pikiran kita. Pikiran kita harus berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjadi tangguh? Tangguh itu dimulai dari apa yang kita katakan. Berbicara dengan benar. Kemarin diajari sama Ibu Gembala, perkataan kita itu berkuasa. Karena perkataanmu berkuasa, hati-hati dengan perkataan kita. Ketika kita punya masalah persoalan, apa yang harus kita katakan? Lihat, perkatakan imanmu, itu yang penting. Ketika sakit, jangan mengeluh sakit. Jadi kalau saya lihat orang sakit itu kadang-kadang mengeluh. Tapi ketika saya sakit, saya mengalami yang namanya bagaimana menjadi tangguh. Apa yang saya kerjakan, dimanapun saya ada itu tempat pergumulan saya. Ketika saya ada di kamar mandi, saya tidak berhenti berdoa. Tuhan terima kasih, hari ini loh Tuhan sakit. Saya mau Tuhan ini jadi sembuh, sembuhkan saya Tuhan, sembuhkan saya. Saya perkatakan oleh bilur Yesus menjadi sembuh. Engkau menjadi sembuh, engkau menjadi sehat. Saya yang tubuh yang tidak normal, berubah jadi normal karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu yang diperkatakan, dimanapun. Di kamar mandi, di kamar, saya ada dalam perjalanan, perkatakan imanmu. Apa yang kau imani itu yang harus muncul dari perkataanmu. Bukan apa yang sedang kau lihat. Bukan kita itu lihat keadaan yang kita alami, oh usahanya tidak maju. Berkata, usahaku diberkati Tuhan. Hari ini saya mempercayai ada anugerah Tuhan untuk pekerjaan saya. Pekerjaan saya diberkati, apa yang dikerjakan tangan saya dibuat berhasil. Apapun yang saya kerjakan Tuhan yang akan menolong saya. Ada hikmat Tuhan yang menyertai saya. Itu yang kita perkatakan. Kemudian yang kedua,
Bagaimana berbicara dengan benar? Kesalahan orang Kristen, kesalahan saya dan saudara itu sama dengan bangsa Israel. Kita suka bersungut-sungut. Kita mempersalahkan Tuhan, kita mempertanyakan Tuhan, kita mengeluh tentang apapun. Hindari yang namanya bersungut-sungut. Bangsa Israel dihukum karena cara berbicaranya yang tidak benar, bersungut-sungut. Ketika punya masalah jangan mengeluh, tapi mari tidak bersungut-sungut. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan? Mari ucapkanlah syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa. Ketika ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, yang membuat kita jadi kuat adalah karena kita tiap hari bersyukur. Mulai bersyukur untuk situasimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kau izinkan saya mengalami ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan-Mu ada di dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu cukup untuk saya. Kadang-kadang kalau saya tidak bisa bersyukur, saya akan angkat tangan saya. Saya mulai hitung satu-satu, saya mulai merenung. Tuhan, saya bersyukur untuk ini, satu. Saya angkat tangan yang kedua, saya bersyukur ini. Saya bersyukur ini, saya bersyukur ini, saya bersyukur ini. Paling tidak 5 hal saya syukuri dengan hidup saya. Kalau saya sulit, saya akan angkat tangan saya. Tuhan, saya bersyukur, saya berpikir apa yang saya syukuri. Saya akan selalu bersyukur. Kemudian yang keempat, firman Tuhan katakan bersorak untuk Tuhan. Mulutmu itu gunakan secara benar. Untuk apa? Bersorak bagi Tuhan. Firman Tuhan di Habakuk pasal 3 ayat 17-18 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasilnya mengecewakan, aku akan bersorak-sorai untuk Tuhan. Beria-ria kepada Tuhan. Jadi ini saatnya ketika kita ngalami yang namanya kesulitan, tantangan, masalah, apa yang harus kerjakan? Mulutmu ini harus benar. Digunakan untuk apa? Memuji Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Itu sumber kekuatanmu. Paulus dan Silas ketika ada dalam tekanan di penjara, apa yang dia lakukan? Dia di sana bernyanyi memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan datang untuk dia. Belenggu penjara itu dibukakan dan dia itu dibebaskan. Orang-orang mengenal Tuhan karena dimulai dari mulut yang bersorak-sorai. Jadi mari kita tata apa yang harus kita katakan. Tata yang kita pikirkan, tata apa yang kita katakan. Perkataan itu sesuatu yang penting. Kalau ada motor tidak ada kuncinya, walaupun motor itu bisa kecepatannya tinggi, tapi kalau tidak pernah dikunci, kuncinya tidak ada, nanti motornya tidak jalan. Kuncinya di mana toh? Mulut kita. Sama. Segala kepenuhan Allah ada dalam diri kita. Tapi itu tidak akan bergerak kalau kita tidak memiliki perkataan yang benar. Bangun dari perkataan kita. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan terakhir saya akan kasih ilustrasi sedikit, cerita sedikit. Bapak Ibu silahkan perhatikan sebentar. Ini untuk kisah Joni. Saya lihatkan kisah Joni. Ya. Ya. Silakan dilihat, ini namanya, saya lihatkan ini, saya sangat tertarik dengan ceritanya. Ini namanya Joni Erickson pada tahun 67. Ini dia mengalami kecelakaan waktu berenang, kemudian mengakibatkan sarafnya, leher sampai tulang belakangnya itu rusak berat. Karena rusak berat, dia itu jadi lumpuh mulai dari leher ke bawah, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita lihat keadaannya, dia sempat mengalami depresi dan sampai mau bunuh diri karena dia dari kondisi normal, masih bisa berenang, masih bisa apa-apa, tahu-tahu lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mungkin jadi dia juga, saya nggak tahu apa yang harus saya kerjakan, tapi orang ini menjadi depresi. Kemudian sama teman-temannya, dia punya komunitas yang baik, dikuatkan, dibangun. Akhirnya Joni ini memiliki semangat untuk hidup. Kemudian
Dia mengalami rehabilitasi medik, kemudian dia berpikir dia bisa membuat pilihannya. Dia mau dalam kondisinya menyalahkan Tuhan untuk kondisinya, atau dia berharap sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Dia sudah datang ke gereja untuk minta didoakan, disembuhkan. Dia berdoa tidak berhenti, tapi dia juga tidak sembuh. Ternyata Tuhan memiliki kedaulatan yang berbeda. Joni ini tidak pernah disembuhkan dari sakitnya, tapi yang disembuhkan itu jiwanya. Hatinya itu luar biasa. Nah, apa yang dikerjakan? Joni ini menjadi orang yang sangat tangguh ketika dia tidak bisa ngapa-ngapain. Di pusat rehabilitasi itu dia belajar yang namanya melukis. Dia melukis tidak menggunakan kaki, tangan karena tidak bisa. Mulutnya yang dia pakai. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan, saya perlihatkan itu caranya dia melukis seperti itu. Kemudian hasil lukisan yang lainnya itu ini lukisannya. Jadi saya percaya lukisannya luar biasa, dicari orang. Ini lukisan seorang orang yang cacat tapi luar biasa. Ini namanya Joni. Ini jangan dipikir yang bawah itu dia berdiri, dia ada di kursi roda karena dia tidak bisa berdiri sama sekali, sampai sekarang tidak bisa berdiri. Sampai sekarang apa yang dia kerjakan? Dia menikmati hidupnya. Dia bilang pada usianya 75 tahun dia di YouTube yang dia terakhir dia bilang, saya bersyukur Tuhan tidak menyembuhkan saya, tetapi saya dipulihkan jiwa saya. Dari hati saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Dari ketika dia lihat kebaikan Tuhan, dia bisa melukiskannya di kanvas. Kemudian dia juga menjadi seorang penulis yang luar biasa. Bukunya banyak, ada lebih dari 30 buku dan bestseller. Saya itu katakanlah rodok pinter aja, saya tidak bisa nulis satu buku pun. Tapi ini orang luar biasa, saya tidak tahu gimana caranya dia nulis, tapi dia bisa menulis 30 buku. Kemudian dia membentuk yayasan Joni and Friend yang melayani orang cacat dan keluarga dan teman-teman. Apa yang dia kerjakan? Dia melayani retreat. Dia melayani pengumpulan kursi-kursi roda untuk diberikan ke negara-negara berkembang. Melayani di penjara. Padahal orangnya lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan ini contoh orang yang tangguh dan menghasilkan dampak yang besar. Hidupnya memberi manfaat untuk orang lain di sekitarnya walaupun dia itu cacat. Saya tidak tahu bagaimana dengan hidup kita. Hari-hari ini mari kita menjadi orang yang tangguh. Karena orang tangguhlah yang akan menjadi berkat untuk orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak menjadi orang yang tangguh, orang yang kalah, kita tidak bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ambil kekuatanmu dan menjadi tangguh. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi firman Tuhan katakan kadang-kadang kita menjadi lelah dengan hidup kita karena persoalan, karena masalah, karena tantangan. Tapi firman Tuhan katakan kita ini takdirnya kita itu Raja Wali. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang mampu mengalahkan badai. Persoalan, tantangan sebesar apapun bisa kita kalahkan karena kita itu Raja Wali yang bisa naik terbang dengan kekuatan sayap kita. Jadi datang kepada Tuhan, jangan menyerah ketika ada tantangan. Karena apa? Karena kita ini bisa mengalahkan badai. Kita orang-orang yang tangguh. Amin. Bilang sama dirinya sendiri, saya ini orang yang tangguh. Katakan, saya orang yang tangguh. Saya akan mengalahkan badai. Amin. Saya undang song leader singer. Jadi Bapak Ibu, ada banyak hal baik yang Tuhan kerjakan ketika kita itu punya masalah dan persoalan. Bagian kita merespon dengan cara yang benar. Respon persoalanmu dengan cara yang baik. Sampai nanti saya bilang kita menutup mata, sebelum menutup mata akan ada persoalan demi persoalan yang harus kita lakukan menjadi tangguh di dalam Tuhan. Amin.